Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Jadi sebelum masuk ke pembelajaran, ini saya lihat ini loyo-loyo semua lesu, ya. Padahal ini Masih- baru 17-an merayakan 17 Agustus. Jadi supaya Capek Bu, kemarin dari gerak jalan Bu. oh Ya, iya. capek, Bu. Ya, Bu, nyanyi jadi dulu kita, Bu. Nyanyi, Bu. ya, sebelum masuk ke kegiatan inti, mungkin mulai dengan berdoa dulu. Ini kita belum berdoa. Oh iya, Bu. Iya, ketua kelas, silahkan dipimpin ketua kelas. Oh, Ridwan. Baik, kawan-kawan. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Nak Ridwan sudah memimpin Ibu. doa dengan baik. Selanjutnya sekretaris kelas. Sebentar Ibu cek ya. Dicek temannya yang alfa, yang sakit, pokoknya yang tidak mengikuti pembelajaran hari ini, yang ikut, itu dicek sebentar nanti saya ini rekapnya. Lanjut, supaya tetap semangat, Ibu mau berikan ini dulu, ice breaking. Jadi Boleh Bu, asik. ya, Oh, kirain jadi tadi es krim, Bu. es krim ya, sebentar es krimnya. Nanti sebentar es krimnya ya. Iya, Bu. Ya Bu. Jadi kalau Ibu katakan semangat, jadi satu kali berarti Ananda semua mengatakan yes merdeka. Jadi kalau Ibu katakan semangat 2 berarti yes merdeka. Sampai 3 kali ya. 3 kali. Iya, Ibu. Bu. Oke, siap. Semuanya berdiri dulu supaya ini tidak tegang. Supaya ya santai tapi serius ya. Oke. Semangat. Yes, merdeka. Merdeka. Semangat. Yes, merdeka. Merdeka. Oke, semangat. Yes, Merdeka. Oke, terima kasih. Aplaus dulu. Oke, lanjut. Sebelum masuk ke kegiatan inti, Ibu mau tampilkan dulu tujuan pembelajaran yang hendak kita capai. Oke, jadi sebelum masuk ini, Ibu mau tanya dulu. Ketika kalian datang, ini kan kelas 7 ya. Ketika kalian datang ke sekolah ini mendaftar, kalian ketemunya dengan siapa? Pertama kali datang di sekolah ini, ketemu dengan siapa? Ayo, Cici, ketemu dengan siapa? Ketemu sama Pak Jono, Bu. Oh, Pak Jono ya. Iya, kalau ya, Tamrin ketemu dengan siapa? Yang pertama masuk di pintu gerbang ketemunya sama Pak Satpam. Oh, Pak Satpam. Iya. Oh, masih ingat kalian? Oh, pada saat ini waktu kelas 6 SD, kalian kan ini masih COVID ya? Masih COVID. Iya, Bu. Ada batasan ya, ada batasan kita ketemunya dengan siapa? Dibatasi ruang gerak kita ya. Iya, Bu. Ya Bu. Jadi selanjutnya ini kita ketemu dengan siapa itu kita akan membahas tentang interaksi. Iya, kita berinteraksi dengan siapa? Oh, kalian sudah memberikan contoh tadi waktu datang pertama kali mendaftar di SMP 5 Palangga. Oh, kalau Cici ketemu dengan Pak Jono. Iya, itu artinya dia berinteraksi, Cici ini berinteraksi dengan Pak Jono. Oke, baiklah kita masuk ke tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah kalian mengikuti proses pembelajaran, kalian mampu menjelaskan pengertian interaksi sosial. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan syarat-syarat interaksi sosial. Yang ketiga, mampu menganalisis bentuk-bentuk interaksi sosial. Tampak ya PPT-nya di depan anak-anakku.
Tampak, Bu. Ya, Bu. oke, lanjut. Nah, ini Ibu ingin kalian bisa membandingkan bagaimana proses interaksi sebelum COVID dan saat sekarang. Jadi yang ini menurut analisa kalian dari hasil diskusi sebentar. Oke, selanjutnya kalian akan menyimpulkan pengaruh interaksi sosial terhadap penyebaran COVID. Jadi sebentar akan ada diskusi ya. Kemudian setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya, Ibu akan tayangkan dulu video ya, video pembelajaran tentang interaksi sosial, ya pre-memory. Selanjutnya Ibu akan bagi kelompok. Kelompok Ibu sudah tunjuk masing-masing 5 kelompok, masing-masing ketua kelompoknya. Nanti anggota-anggotanya itu kita sistem lot ya, seperti arisan. Jadi yang nomor 1 misalnya dapat nomor 1, dia akan masuk di kelompoknya, ketua kelompoknya Cici. Kalau dapat nomor 2 artinya dia masuk di kelompoknya Ridwan dan seterusnya ya. Sampai 5 kelompok yang Ibu sudah tunjuk ketuanya masing-masing. Oke, lanjut. Ya, interaksi sosial. Sebelum Ibu ini, Ibu ingin tanya dulu. Ini gambar, kalian amati gambar ini ya. Ini ada siswa sedang berjabat tangan. Yang satunya juga siswa sedang berjabat tangan. Ini apa perbedaannya dari pengamatan kalian? Yang saya, Bu. Ya, silakan Nak siapa? Nak Juju. Iya, kalau yang gambar pertama itu jabat tangannya langsung itu, Bu, boleh langsung berjabat tangan, sedangkan yang kedua dibatasi mungkin karena COVID ya itu ya. Oke, betul sekali. Aplaus dulu, Nak. Ini Juju pintar, cerdas ya. Iya, jadi itu tadi dari Juju. Terus apa kalian bisa menarik kesimpulan apa itu interaksi sosial dengan melihat gambar yang Ibu tampilkan? Saya, Bu. Ya, silakan Nak Tamrin. Kasih atas kesempatannya, Bu. Kalau menurut saya, interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Itu demikian, Bu. Oke. Iya, bagus Nak Tamrin. Iya. Atau ada pendapat lain, Nak? Ada yang bisa lagi? Ada pendapat lain selain Nak Tamrin? Oke, jadi tidak ada. Ibu akan jelaskan pengertian interaksi sosial. Jadi interaksi sosial itu adalah hubungan antar timbal balik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun antar kelompok dengan kelompok. Oke, jadi ini gambar yang pertama tadi adalah interaksi antar individu dengan individu. Iya, individu itu satu orang dengan satu orang yang lainnya. Nah, itu individu dengan individu. Oke, selanjutnya coba diamati gambar kedua. Ini ada yang apa ya? Ini hubungan antar individu dengan kelompok. Oke, jadi ada yang berkelompok ya dalam satu kelas, ada yang sendiri itu hubungan antar individu dan kelompok. Oke, selanjutnya gambar ketiga. Gambar ketiga itu adalah kelompok dengan kelompok, Bu. Iya, kelompok dengan kelompok. Oke, hubungan antar kelompok dengan kelompok. Selanjutnya kita lanjut syarat interaksi sosial. Jadi interaksi sosial itu terjadi Nak ketika ada kontak sosial.
ada komunikasi. Jadi kontak sosial ini boleh secara langsung, ada pun namanya kontak sosial secara tidak langsung. Ya, contoh misalnya kontak sosial secara langsung. Misalnya si Tamrin ini sudah ada pacarnya ya si Tamrin? Belum, masih kelas 7 ya, belum ada. Sudah, Bu. Boleh dulu. Sudah. Oh, sudah Itu Bu, ya. kelas 2 pacarnya Bu, Tamrin. Dikasih uang saku lagi. Dikasih uang saku lagi kalau gitu, Ya, Bu. enggak boleh dulu nak ya. Kalian masih kecil. Masih kelas 7. Ya, Jadi, Saya pilih uang saku, Bu, daripada pacar, Bu. iya nak, iya. Dapat seminar. Oke, nah jadi Ibu berikan contoh yang namanya kontak sosial secara langsung. Ketika tadi pengamatan gambar, kita langsung berjabat tangan dengan teman kita. Atau ketika kalian di sekolah langsung sama Ibu, seperti sekarang ini. Langsung sama Ibu, kita berdiskusi langsung. Ada juga kontak tidak langsung. Iya, kontak tidak langsung. Misalnya si Tamrin menelpon ke Cici. Halo Cici. Minta Ya, tolong halo, Bu. Cici. Iya, ini saya pinjam besok ininya. Itu namanya kontak tidak langsung. Artinya melalui medianya adalah handphone, ya. Ya, jadi tadi ada syarat kedua komunikasi. Ini komunikasi jelas ya. Jelas sekali. Oke, lanjut. Yang ketiga, faktor penyebab terjadinya interaksi sosial. Jadi ada namanya imitasi, ada namanya sugesti, ada identifikasi, dan ada yang namanya simpati. Ya. Oke, lanjut. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Jadi ini nak bentuk-bentuk interaksi sosial. Sebentar, ini akan Ibu bagikan materinya, uraian materinya. Ibu akan bagikan. Ya, ini kelompok kan tadi sudah dibagi kelompok. Ya, setiap kelompok nak, setiap kelompok satu orang maju dulu ke depan, ambil ini. Apalagi materinya. Bisa kalian ambil nak. Kelompok 1 sudah maju ke depan dulu nak. Nak Tamrin. Siap, Bu. Ya, mari. Saya ambil, Bu, punya saya. Ya, kelompok 2. Iya, Bu, saya, Bu. Oke, silakan nak. Ya, jadi, oke, silakan nanti. Oke, sampai kelompok 5 ya. Sudah selesai ya? Sudah selesai semua diambil ya? Sudah Bu. Jadi ada materi, anakku sekalian silahkan membaca materinya, bukunya juga kan sudah dibagikan tadi, buku paket, iya. Kemudian kalian juga sudah siapkan handphonenya untuk sebentar kalian akan scan barcode, bentuk-bentuk interaksi sosial ini. Ini ada scan barcode, kalian tinggal scan dan lihat apa yang ada di dalamnya, ya. Jadi yang pertama juga di gambar ada bentuk interaksi asosiatif, contohnya kerjasama. Kalau di gambar yang kalian amati ini nak, jelas ya kerjasama. Contoh kerjasama ini siswa sedang membersihkan kelasnya ya. Jelas nak? Ya, jelas, ya, jelas. Iya, betul. Seperti juga yang kalian lakukan setiap hari. Kalian lakukan setiap hari di sekolah itu, apalagi membersihkan kelas, ada daftar menyapunya. Itu salah satu bentuk interaksi asosiatif, kerjasama ya. Ya, Bu, Oke. ya. Saya mau tanya Bu. Iya Bu, iya nak. Kenapa? Jadi apa itu Bu? Interaksi sosial asosiatif? Apa artinya itu Bu? Iya nak Mono, ini belum Ibu jelaskan ya. Jadi interaksi sosial asosiatif itu intinya adalah proses interaksi sosial yang mengarah ke hal-hal yang positif atau yang menguntungkan. Contohnya kerjasama, ya. Tadi karena sudah ada yang bertanya asosiatif,
pasti ada juga namanya interaksi disosiatif. Iya, kalau asosiatif itu mengarah ke hal-hal yang positif atau misalnya kerjasama. Kalau disosiatif itu adalah proses interaksi sosial yang mengarah ke hal-hal yang merugikan atau bentuknya negatif. Ya, Ya Bu, paham Bu. itu nak Inna. Sudah Oh paham? iya Bu, makasih. Sudah Iya. Bu. Iya, jadi begini nak, ini sebentar setelah Ibu jelaskan ini inti-intinya dulu, kan Ibu sudah bagikan bahannya, bahan uraian pembelajaran hari ini. Di dalam bahan uraian pembelajaran ada ini nak, ada video tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Kalian bisa diskusi dengan teman-teman kalian ya. Ini ada contohnya. Kemudian yang kedua akomodasi atau usaha meredakan konflik. Oke, gambarnya jelas ya. Ini usaha meredakan konflik atau akomodasi orang yang sedang ini perdamaian ya. Untuk damai, diajak untuk damai. Kemudian yang ketiga adalah usaha untuk mengurangi perbedaan. Ya, misalnya tempat ibadah umat Islam itu yang menggunakan corak Tionghoa agama Buddha sehingga menghasilkan karya asimilasi yang unik, itu perbedaan ya. Tetapi perbedaannya bukan hal-hal yang mengakibatkan ke arah yang negatif ya. Oke, selanjutnya ini bentuk interaksi disosiatif tadi yang Ibu jelaskan. Ada juga scan barcode-nya. Jadi ini scan barcode-nya. Nanti kalian scan sendiri ya, karena sudah ada bahan uraian pembelajaran. Itu anakku sekalian bisa scan sendiri dan bisa nonton di situ. Apa isinya? Contoh, kalau ini scan barcode-nya intinya di situ ada kompetisi atau persaingan. Kalau yang di dalamnya itu contohnya misalnya kompetisi dalam hal ini baru-baru perayaan 17 Agustus ya. Di situ ada contoh kompetisinya. Oke, ini Tamrin ini kenapa ini? Perlu mungkin cuci muka ini kayak ngantuk ya. Malam saya Bu main HP sama teman-teman Bu, game itu Bu, makanya. Mohon maaf Bu. Ini contoh yang kurang bagus ya Nak Tamrin. Jadi kalau malam Bu, itu saya izin dulu Bu. Ya Nak, kalau Mau ke toilet Bu, sebentar. Ya silakan Nak 2 menit ya. Iya Bu. Ya, ini Tamrin contoh tadi Tamrin katanya kalau malam main game ya. Itu Nak tidak boleh. Jadi waktu malam itu sebelum ini kita siapkan dulu pembelajaran untuk esok. Tidak usah lagi main game. Itu produknya main game itu merugikan Nak Tamrin. Lebih baik Nak Tamrin gunakan HP-nya itu untuk buka-buka bahan pembelajaran. Iya Bu. Ya. Oke, jadi ini tadi ada scan barcode. Ini nanti yang akan kalian kerjakan di apalagi yang kalian akan diskusikan. Oke, selanjutnya Ibu sudah bagi kelompok. Silahkan kalian dulu diskusikan Nak dengan diskusikan tadi LKPD kan LKPD-nya Ibu bagi juga ya. Tadi yang tadi ya Ibu lupa bahan ajar saja. Oke, sekarang silakan masing-masing ke depan dulu ambil LKPD-nya. Untuk masing-masing kelompok 1 orang ya. Ayo Nak, silakan. Nak Juju, silakan ambil LKPD-nya. Saya ambil punya saya juga Bu. Iya Bu, buat Ya, Bu. ya, silakan Nak. Oke, sudah semua ya, sudah ada semua LKPD-nya. Oke, Ibu akan keliling dulu satu-satu melihat, mengamati apakah semuanya aktif.
Ini kelompoknya Tamrin ini, ada yang ini. Tamrin ini sibuk saja, sibuk sendiri. Dia tidak fokus dengan diskusinya dengan teman-temannya. Siap Bu, siap Bu. Ya, ini contohnya ini. Coba dicontoh kelompoknya Juju. Juju itu mereka berkolaborasi ya. Mereka berkolaborasi. Ada yang scan barcode, ada yang baca buku, ada yang cari-cari di internet mengenai pokok permasalahannya. Nih, coba dicontoh itu, Nak Tamrin. Ya Bu, ya Bu. Ya. Oke, selanjutnya. Ibu stop share dulu ini ya. Ya, ini tadi bahan ajarnya yang Ibu sudah ini. Yang Ibu sudah bagikan ya. Oke, silakan disimak dulu Nak, didiskusikan apa isinya di dalam. Oke, ini LKPD-nya juga tadi Ibu sudah bagikan. Iya, jadi kalian mengamati. Di LKPD ini ada 5 soal. Jadi menyangkut tadi tujuan pembelajaran yang pertama melalui pengamatan gambar. Ya, gambar yang Ibu tadi jelaskan dalam bentuk PowerPoint itu, kalian bisa mengambil analisis, mengambil kesimpulan kalian sendiri tentang pengertian interaksi sosial. Kemudian yang kedua, kalian bisa menjelaskan faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Kemudian yang ketiga, deskripsikan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Yang keempat, silakan Anda menganalisis bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang kelima, bandingkan interaksi sosial yang terjadi sebelum COVID dan sekarang. Ini tadi interaksi sosial. Ada tadi videonya ya. Videonya tentang bentuk interaksi sosial pada saat COVID. Dan sekarang itu ada perbandingan. Kalian tadi sudah nonton videonya ya? Pre-memory tadi? Iya, Sudah Bu. betul. Oke, jadi poin 5 ini, nomor 5 Nak. Kalian amati ini gambar. Kemudian hasil pengamatan kalian Nak ditulis dalam kolom ini. Ya. Oke, selanjutnya. Ini hasil pengamatan kedua. Bagaimana ini? Hasil pengamatannya didiskusikan. Kemudian ditulis dalam kolom kedua. Oke, selanjutnya. Ini berdasarkan hasil pengamatan kalian, apa hubungannya antara interaksi sosial dengan COVID? Coba ada yang bisa ini? Bisa menjawab ini? Ayo Bu. Ya, silakan Naptamrin ini memang dia ini ya, dia aktif, tetapi kayaknya sangat memperhatikan, ya. Ya, makasih atas kesempatannya Bu. Kalau menurut saya hubungan antara interaksi sosial dengan COVID ini bahwa ada sangat hubungan yang erat sekali Bu, di mana ketika interaksi sosial dan hubungan antara individu dengan kelompok. Tetapi pada saat terjadinya COVID, maka antara interaksi ini akan terpengaruh, di mana hubungan antara individu yang sebelum COVID itu berbeda dengan hubungan antara individu dengan yang lain karena adanya keterbatasan jarak yang sudah menjadi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Gitu Bu dari saya Bu. Iya, betul sekali. Aptos dulu Nah. Sebentar, Tamrin dapat es krim ya.
Sedang sebentar Ya, ketika ya. Ibu keluar, Ibu ini belikan es krim Tamrin, Ya, pintar setelah jawabnya. keluar Mau, sertifikasi Bu. Bu, amin lah Bu ya. Jujuk mau Keren juga. Bu. Iya, makanya sebentar juga ini Ibu akan menilai penampilan dari kelompok, setiap kelompok ya. Oke, jadi artinya tadi ini si Tamrin ini sangat memperhatikan tadi video yang Ibu tampilkan, ya. Atau ada kalau kelompoknya ini, kelompoknya Cici, mana suaranya ini kelompoknya Cici? Nggak pernah muncul ini. Halo, Ya, Cici. halo Bu, muncul. Iya, Cici. Hadir. Iya, bagaimana menurut Cici ini? Halo Bu, ya. Suara Ibu kedengaran nggak suara saya? Ya, kedengaran nak, kedengaran jelas sekali. Nak. Suaranya Bu Hasne kecil. Iya, kecil suaranya. Suaranya Bu Hasne. Nggak Oh, kecil ya? Iya, padahal saya ini sudah berteriak-teriak ini nak. Iya, silakan Nak Cici. Nak Cici, silakan. Iya Bu, jadi dari kelompok kami bahwasannya untuk kegiatan ini apa hubungan antara COVID dengan interaksi sosial, intinya dalam interaksi sosial itu kan kita saling berkomunikasi, mungkin interaksi secara fisik juga ya Bu. Nah karena ada COVID mungkin agak sedikit terbatas Bu, makanya ada rambu-rambu dari pemerintah yang harus dipatuhi kayak gitu Bu. Mungkin itu menurut kelompok kami Bu. Oke, Terima betul kasih sekali Bu. Nak Cici. Ya, terima kasih Nak Cici jawabannya ini luar biasa semua jawabannya ya. Jadi anak-anaknya Ibu ini pintar-pintar ya, masih kelas 7. Tetapi sudah bisa memberikan analisis menurut pendapatnya masing-masing dengan melihat bukti nyata ya. Bukti nyatanya itu ya fenomena yang ada. Iya, bukti nyatanya itu melihat fenomena COVID kemarin, tahun kemarin. Ini kan baru ya, baru kita bebas lagi untuk melakukan interaksi sosial. Oke, bagaimana kelompok lain? Masih ada yang mau berkomentar tentang ini kelompoknya Inna? Iya Bu. Ya Nak, silakan dikomentari ini Nak Inna. Iya Bu, menurut kelompok Sebentar kami. ini Nak Inna, ini dapat es krim juga. Ya, oke Bu. Ya, jadi menurut kelompok kami hubungan antara interaksi sosial dengan COVID-19 adanya pembatasan hubungan Bu. Waktu sebelum COVID interaksi itu tidak terbatas. Nah, tapi setelah COVID terbatas karena adanya peraturan-peraturan dari pemerintah supaya kita tidak terjangkit COVID-19. Seperti itu Bu. Iya, betul sekali, Nak. Jadi sudah ada 3 jawaban tadi dari Nak Tamrin, Nak Cici, Nak Inna, Tunggu ini es semuanya. krimnya ya Bu, sebentar. Iya, sebentar ketika Ibu keluar dari ruangan ini ya. Iya. Oke Bu. Bu, setelah keluar sertifikasi ejaannya Bu ya. Iya, Nak. Besok insya Allah ini cair sertifikasi, Nak Tamrin. Berdoa saja ya, Nak Tamrin. Tamrin berdoa supaya sertifikasinya cepat-cepat cair. Ibu akan traktir semua es krim, ya. Oke, makasih Bu. Saya mau juga. Bayar sendiri Bu. Ya. Iya, kalau mau Nak, ini Ibu nilai ini dari ini apalagi keaktifan. Kita kan ini metodenya metode diskusi ya. Ibu tampilkan permasalahan interaksi pada saat COVID. Jadi kalau mau es krim, Nak Resi ya harus juga rajin-rajin berkomentar ya. Ya. Iya Bu. Ya, atau Nak Resi ya mau berkomentar tentang ini COVID. Ya boleh Bu, biar dapat es krimnya Bu. Iya Nak, silahkan Nak Resi. Hubungan menurut saya ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hubungan antara interaksi sosial dengan COVID-19 kalau interaksi sosialnya kalau dulu itu bisa bersalaman secara langsung, sementara kalau COVID itu sudah ada batasan tertentu Bu. Itu saja Bu. Iya, betul. Nah, jadi semuanya jawabannya ini
bagus-bagus. Jadi sudah ada beberapa orang ya yang berkomentar tentang hubungan interaksi, bagaimana interaksi pada saat COVID, bagaimana proses interaksi setelah COVID menghilang dari bumi pertiwi, ya. Jadi sebentar nak, ketika ini, jadi yang tidak aktif dalam diskusinya harus aktif ya, karena yang ibu nilai itu adalah yang paling utama adalah kolaborasi, ya. Kalian harus kerjasama dengan kelompoknya. Jangan ada yang monoton, aktif, ada yang diam-diam saja. Ya, jadi dimanfaatkan itu nak, HP-nya. HP-nya dimanfaatkan untuk scan barcode-nya tadi supaya kalian lebih paham ya. Selain penjelasannya Ibu tentang bentuk-bentuk interaksi, kalian juga lebih paham tentang interaksi asosiatif, interaksi disosiatif dengan melihat tayangan di barcode itu, ya. Oke, selanjutnya, baiklah nak, ini sudah selesai semua, sudah selesai semua kerja kelompoknya, LKPD-nya yang tadi. Sudah, Bu. Oke, Ibu persilahkan dulu ya, Ibu persilahkan kelompok 1. Silahkan nak kelompok 1. Kelompok 1. Silahkan nak kelompok 1 tampil. Tamrin, kelompok 1 ya. Ya, kelompok saya kelompok 1. Saya akan tampil, Bu. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya kelompok 1. Berdasarkan pengamatan yang telah kami peroleh dari video di atas, maka kami kelompok 1 menyimpulkan bahwa pre-memory. Kembali, Bu. Oke, terima kasih Nak Tamrin, bagus tadi. Kelompok 2 silakan Nak Inna ya, kelompok 2-nya. Ya Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Hasil diskusi dari pengamatan tentang interaksi sosial, maka kami dapat mengambil kesimpulan bahwa interaksi sosial itu ada 2 ya, ada interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Interaksi sosial asosiatif itu yaitu interaksi sosial yang mengarah ke hal positif, sedangkan interaksi sosial disosiatif adalah interaksi sosial yang mengarah ke hal-hal negatif. Makasih Bu. Iya Nak, terima kasih. Jadi semua tadi kelompok 1, 2, 3, 4, 5 sudah tampil semua ya. Oke, jadi kita sama-sama ini sudah ada tadi, kita menarik satu kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya tentang interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Kemudian syarat-syarat terjadinya interaksi sosial itu ada 2. Yang pertama ada kontak, dan ada komunikasi. Kemudian yang ketiga bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial itu ada asosiatif dan ada disosiatif. Selanjutnya hubungan antar interaksi sosial, bagaimana hubungan pada saat COVID dengan perbandingan antara COVID dengan pada saat sekarang. Jadi pada saat COVID itu semua dibatasi, pergerakan kita dibatasi ya Nak, beda dengan sekarang. Itu intinya ya, itu inti dari materi kita hari ini. Selanjutnya anak-anakku sekalian, ini karena bel sudah berbunyi, arti itu tandanya kita istirahat. Jadi semuanya sudah tampil tadi. Ibu siapkan ini, apalagi coklat ini untuk semua kelompok. Cuma berbeda-beda ya. Besar dari keaktifannya. Yang besar-besar sebentar coklatnya itu artinya kelompoknya sangat aktif. Ya. Oke, sebentar Ibu bagikan Nak ya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya silahkan anak-anakku membaca materi tentang interaksi sosial, pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial ya. Oke, itu untuk pertemuan selanjutnya Nak. Oke, baik Nak, ini sudah. Yang mau yang silver queen Bu.
Silver Queen, iya sebentar nak. Sebentar ada penyanyinya Ibu. Ibu akan bagikan ya. Oke, baiklah nak. Kita akhiri pertemuan proses pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Hasni atas penampilannya yang luar biasa. Izin kepada Pak Amal untuk masukannya. Ya, makasih Ibu Sureda. Kepada Ibu Hasni, makasih Ibu Hasni telah melakukan proses pembelajaran ya. Jadi secara umum juga sudah sangat baik. Ibu Hasni. Cuma nanti kalau misalnya ini ya, siswanya banyak yang usil misalnya ya, tetap diarahkan ke pokok materi. Nah, kita bisa misalnya untuk semua ya, kita bisa ini misalnya kalau misalnya ada siswa kita yang usil ya, bagaimana cara kita untuk memberikan arahan kepada mereka, tapi tetap kita fokus ke materi ya. Nah, disinilah pentingnya sebenarnya analogi ya. Nah, bisa saja kalau misalnya guru yang inovatif, misalnya ada siswanya yang usil, nah pas misalnya materi yang diberikan ada hubungan, langsung dia berikan sebuah contoh ya, yang diusilin itu misalnya ya. Nah, itu kan membuat mahasiswa kembali fokus ya, walaupun di situ ada guyon di dalamnya. Tapi yang jelas, yang intinya di sini adalah tujuan pembelajaran yang kita ingin sampaikan itu sampai